Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam sejarah panjang Nusantara, nama Ken Arok menjadi salah satu sosok yang penuh teka-teki dan kontroversi. Dari seorang pemuda biasa yang hidup dalam kemiskinan, hingga menjadi pendiri kerajaan Tumapel dan memulai dinasti Rajasa, perjalanan hidupnya dipenuhi intrik, keberanian, dan legenda yang terus hidup hingga kini. Siapakah sebenarnya Ken Arok? Apa yang membuatnya mampu menggulingkan kekuasaan Kadiri dan mendirikan kerajaannya sendiri? Mari kita telusuri jejak sang penakluk, yang kisahnya abadi dalam sastra Pararaton dan negara Kertagama. Ken Arok, yang dikenal juga sebagai Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa, adalah tokoh legendaris yang menjadi pendiri Wangsa Rajasa sekaligus pendiri kerajaan Tumapel, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Ia lahir di wilayah timur Gunung Kawi pada tahun 1182 dan wafat pada tahun 1227 di Istana Tumapel, Kutaraja. Sebagai raja pertama, ia memerintah dengan gelar Sri Rangga Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222. Berdasarkan catatan Pararaton, Ken Arok merupakan putra dari Ken Endok dan Raja Jenggala, Sri Maharaja Jayamerta Sang Brahmaraja Girindra Tama Girinatha Wiswarupakumara, seorang raja yang juga dikenal sebagai pengikut ajaran Siwa. Ayah Ken Arok, Sri Maharaja Jayamerta, adalah penguasa Jenggala yang pernah menggempur Kediri pada awal tahun 1194. Raja ini memiliki seorang putri bernama Sasi Kirana, serta seorang putra dari istri selir yang dikenal dalam Pararaton sebagai Ken Arok. Sang raja sering disebut sebagai Sri Maharaja Girindra, yang berarti Raja Gunung, sebuah gelar yang juga terkait dengan Dewa Siwa. Ken Arok lahir di Campara, sebuah wilayah di Blitar, sebagai anak dari hubungan antara Ken Endok, wanita dari Pangkur, dan Raja Jenggala. Namun, ayahnya meninggal sebelum ia lahir. Setelah kelahirannya, ia dibuang di pemakaman dan ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong, yang kemudian mengasuhnya. Ketika tumbuh besar, Ken Arok menjadi seorang berandalan yang gemar berjudi dan mencuri, hingga akhirnya diusir oleh Lembong karena membebani dengan hutang. Selanjutnya, Ken Arok diangkat oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari Karuman, yang menganggap Ken Arok sebagai pembawa keberuntungan. Namun, Ken Arok tidak betah tinggal di rumah Bango Samparan, yang memiliki 2 istri bernama Genuk Buntu dan Tirthaja, serta 5 anak dari istri mudanya. Ia lalu bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, dan bersama-sama mereka menjadi pasangan perampok yang ditakuti di wilayah Kediri. Perjalanan Ken Arok berubah ketika ia bertemu dengan Lohgawe, seorang Brahmana dari India yang mencari titisan Wisnu. Lohgawe melihat ciri-ciri Wisnu dalam diri Ken Arok dan membawanya ke Tumapel, wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tumapel saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang aku atau kepala wilayah setara camat. Berkat bantuan Lohgawe, Ken Arok diterima menjadi pengawal Tunggul Ametung. Dalam perjalanannya di Tumapel, Ken Arok terpikat oleh Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Lohgawe meramalkan bahwa Ken Dedes akan menurunkan raja-raja besar di Jawa, yang membuat Ken Arok semakin bertekad untuk merebutnya. Ia pun merencanakan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung untuk merebut kekuasaan sekaligus menikahi Ken Dedes. Untuk menjalankan rencananya, Ken Arok meminta bantuan Empu Gandring, seorang pembuat pusaka terkenal, untuk membuatkan keris ampuh. Namun, karena tidak sabar menunggu hingga keris selesai, Ken Arok mengambil keris tersebut dengan paksa dan membunuh Empu Gandring. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membawa kematian bagi 7 orang, termasuk Ken Arok sendiri. Kembali ke Tumapel, Ken Arok menyusun siasat dengan memberikan keris kepada Kebo Hijo, sesama pengawal Tunggul Ametung. Kebo Hijo dengan bangga memamerkan keris tersebut, sehingga banyak orang percaya bahwa keris itu adalah miliknya. Malam harinya, Ken Arok mengambil kembali keris itu dan membunuh Tunggul Ametung. Ken Dedes, yang menyaksikan pembunuhan itu, menerima kenyataan tersebut karena pernikahannya dengan Tunggul Ametung didasarkan pada keterpaksaan. Kematian Tunggul Ametung membawa perubahan besar.
Ken Arok diangkat sebagai aku baru di Tumapel dan menikahi Ken Dedes, yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Anak tersebut diberi nama Anusapati, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Tumapel. Pada tahun 1221, terjadi konflik antara Kertajaya, Raja Kediri, dengan para Brahmana. Para Brahmana mencari perlindungan ke Tumapel dan mendukung Ken Arok untuk memberontak melawan Kediri. Ken Arok memanfaatkan kesempatan ini untuk mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan merdeka, lepas dari Kediri. Ia pun bersiap menyerang Kediri dengan dukungan para Brahmana. Pada tahun 1222, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel melawan Kediri. Pertempuran puncak terjadi di wilayah Ganter, Kediri, yang berakhir dengan kemenangan Tumapel. Kertajaya, Raja Kediri, dikisahkan melarikan diri atau meninggal dalam perang tersebut. Kemenangan ini menandai runtuhnya kerajaan Kediri dan berdirinya kerajaan Tumapel dengan Ken Arok sebagai raja pertama. Setelah menjadi raja, Ken Arok menunjuk Mahisa Wong Ateleng, salah satu anaknya, sebagai penguasa Kediri. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari Anusapati, yang merasa dianaktirikan. Setelah mendesak ibunya, Anusapati mengetahui bahwa ia adalah anak tiri Ken Arok dan bahwa ayah kandungnya, Tunggul Ametung, telah dibunuh oleh Ken Arok. Dalam upaya balas dendam, Anusapati mendapatkan keris Empeu Gandring dan menyuruh seorang pembantu untuk membunuh Ken Arok. Peristiwa tragis ini terjadi pada tahun 1227, saat Ken Arok ditusuk dari belakang ketika sedang makan. Setelah itu, Anusapati membunuh pembantunya untuk menghilangkan jejak dan mengambil alih tahta kerajaan Tumapel. Kematian Ken Arok diceritakan dalam Pararaton sebagai peristiwa yang luar biasa, diperkuat oleh prasasti Mula Malurung pada tahun 1255. Dalam prasasti tersebut, disebutkan bahwa pendiri kerajaan Tumapel, Bhatara Siwa, meninggal di atas tahta Kencana, yang menegaskan bahwa kematian Ken Arok bukanlah kejadian biasa. Nama Ken Arok, yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Tumapel, tidak tercatat dalam Nagarakretagama yang ditulis pada tahun 1365. Teks ini hanya menyebutkan bahwa pendiri Tumapel adalah seorang putra dari Bhatara Girinatha, lahir tanpa seorang ibu pada tahun 1182. Sebutan Ken Arok kemungkinan besar tidak digunakan dalam karya ini, dan sosok pendiri kerajaan lebih dikenal dengan nama Anumerta atau nama resmi lainnya. Pada tahun 1222, putra Girinatha tersebut berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kadiri. Setelah kemenangan tersebut, ia mendirikan kerajaan Tumapel dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Girinatha Putra, yang kemungkinan adalah nama Anumerta untuk menghormatinya. Ibu kota kerajaan pada masa itu dikenal dengan nama Kutaraja, yang kemudian diubah menjadi Singasari oleh penerusnya, Wisnuwardhana, pada tahun 1254. Menurut Nagarakretagama, Sri Rajasa wafat pada tahun 1227, meskipun catatan ini berbeda dengan kronologi yang terdapat dalam Pararaton, yang menyebutkan jarak waktu sekitar 20 tahun lebih lama. Setelah wafat, untuk menghormati arwahnya, 2 candi pendarmaan didirikan, yaitu Candi Kagenengan, tempat ia dipuja sebagai Dewa Siwa, dan Candi Usana, tempat ia dipuja sebagai Buddha. Kedua candi ini diyakini berlokasi di wilayah Wagir, Kabupaten Malang, tepatnya di situs Gunung Katu dan situs Sokan, yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi. Hingga kini, jejak candi-candi tersebut masih menunggu eksplorasi lebih lanjut untuk membuktikan keberadaannya. Berbeda dengan catatan Pararaton, Nagarakretagama menggambarkan kematian Sri Rajasa sebagai peristiwa yang wajar, tanpa adanya unsur pembunuhan. Hal ini wajar mengingat Nagarakretagama adalah karya sastra pujian yang ditujukan kepada keluarga besar Hayam Wuruk, keturunan Raja-Raja Majapahit. Dengan demikian, peristiwa pembunuhan leluhur dianggap sebagai aib yang tidak layak untuk ditampilkan dalam teks tersebut. Ken Arok memiliki keluarga besar dengan banyak anak dari istri dan selirnya. Dari pernikahannya dengan Ken Dedes, ia memiliki 4 anak, yaitu Mahisa Wong Ateleng, Apanji Saprang,
Agnibhaya, dan Dewi Rumbu. Selain itu, Ken Arok juga memiliki seorang selir bernama Ken Umang yang memberinya 4 anak lainnya, yaitu Tojaya, Panji Sudhatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Ken Dedes juga memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya dengan Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Dengan demikian, total anak yang dimiliki Ken Arok berjumlah 9 orang, terdiri dari 6 anak kandung laki-laki, 2 anak kandung perempuan, dan 1 anak tiri laki-laki. Nama asli dari sosok yang dikenal sebagai Ken Arok atau Sri Rajasa tidak diketahui dengan pasti. Nama Ken Arok hanya ditemukan dalam Pararaton, sebuah teks sastra yang berisi banyak kisah legenda dan dongeng. Karena itu, diduga kuat bahwa nama Ken Arok merupakan ciptaan pengarang Pararaton untuk menggambarkan masa muda Sri Rajasa. Dalam bahasa Jawa kuno, Ken dapat berarti putra atau putri seorang pejabat, sementara Arok diperkirakan berasal dari kata Rok, yang berarti merampas. Dengan demikian, Ken Arok dapat diartikan sebagai anak pejabat yang suka merampas, sesuai dengan karakter yang digambarkan dalam Pararaton sebagai sosok pemberani dan gemar berkelahi. Sebutan Sri Rajasa memiliki makna yang lebih tinggi dan elegan. Dalam bahasa Sanskerta, nama ini dapat diterjemahkan sebagai orang yang merebut atau penakluk. Nama ini juga digunakan dalam prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, pada tahun 1305. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengakui dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, menunjukkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari Sri Rajasa. Dengan demikian, nama Sri Rajasa adalah bentuk halus yang digunakan dalam dokumen resmi, sedangkan nama Ken Arok lebih berkonotasi sebagai nama rakyat atau nama julukan. Pararaton menggambarkan masa muda Ken Arok dengan banyak keistimewaan. Dalam teks ini, Ken Arok disebut sebagai putra dari Brahma, titisan Wisnu, dan penjelmaan Siwa, sehingga ia seolah-olah memiliki kekuatan gabungan dari Trimurti. Narasi ini memperkuat kesan bahwa ia adalah sosok luar biasa yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar. Terlepas dari apakah kisah Ken Arok yang digambarkan dalam Pararaton benar atau tidak, dapat disimpulkan bahwa Sri Rajasa adalah seorang anak bangsawan yang dipercaya memiliki keistimewaan luar biasa. Ia digambarkan sebagai seseorang dengan kecerdasan, atribut yang terkait dengan Brahma, wibawa, atribut Wisnu, dan keberanian, atribut Siwa, yang luar biasa. Berkat karakteristik ini, ia berhasil mendirikan kerajaan Tumapel dan menggantikan dominasi Wangsa Isyana yang sebelumnya memerintah Jawa. Demikianlah kisah tentang Ken Arok, seorang pemuda dengan ambisi besar yang berhasil mengukir namanya dalam sejarah Nusantara. Perjalanannya dari seorang rakyat biasa hingga menjadi pendiri kerajaan Tumapel menggambarkan keberanian, kecerdasan, sekaligus intrik yang mewarnai masa lalu. Walaupun penuh kontroversi, warisan Ken Arok melalui dinasti Rajasa terus menginspirasi, menjadi fondasi berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Singasari dan Majapahit. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.